yang dimanfaatkan oleh Geek Fam. React seperti apa yang akan mereka bawakan karena Globes. Langsung dibuang. Langsung. Sama-sama respect ya, karena Get Band juga ini terhadap beberapa player. Gatot hilang, Warwan hilang, Toy nggak bisa menggunakan Warwan juga. Butterflies born Choose it. Wow, shoot sih. guided by lantern's light. React seperti apa lagi? Maukah? Sebenarnya kalau kita ngelihat Fanny untuk Make Kids nih Om, gimana? Funny. Iya. Funny dari Make It sebenarnya oke. Tapi menurutku gak terlalu masuk ke dalam tempo permainan dari Geek ya. Karena saking cepatnya biasanya Make It masuk sendirian, dia gak bisa di cover Iya. juga. Itu yang jadi masalah kalau kita melihat ada player Funny. Berarti bisa dibilang Fanny cocok emang sama permainan alter ego kemarin yang game 1 Om ya? Ya benar. Itu cocok banget ya, Wah, karena karena semuanya masuk kok. super agresif, bener-bener super agresif. Sangat agresif. Tapi sekali. sayangnya, Prime segame Om. Iya, Ya itu itu. dia. Tapi kita akan melihat peraduan dari Assassin, seharusnya Yi Shin dan juga Lancelot harus menjadi pilihan. Dan dilepaskan untuk kedua hero tersebut. Nah, bola panas di tangan RRQ, mau Lancelot atau Yi Shin atau ambil yang lain dulu, tidak masalah. Mereka bisa memilih nanti di pick kedua dan ketiga mereka. Ya, Cici malah bisa di sini diamankan loh. Yap. Ya, tapi potensinya mungkin bakal ada Battle of Assassin ya. Atau ya kalau bicara tentang hero yang nyaman kemarin kita lihat referensinya juga Zunes dengan Hayabusa. Yap. Dan Hayabusa lah yang mendapatkan kemenangan untuk RRQ. Ya. Jadi seharusnya Oh, pilihan Farsha akan dulu. diberikan kepada Gigfa mau pakai yang mana nih. Oke. Farsanya diambil karena pilihan Assassin terlalu banyak sih. Yap. Mau coba untuk manfaatin Yi Shin kah? Karena kemarin kita ngeliat Gigfa pakai Yi Shin juga Belum ya. kalah gamenya. Bener. Bahkan Suyonya jauh lebih menyala tuh dibandingkan dengan Yi Shin. Power. Yap. Oke. Akankah dimanfaatkan kembali Yi Shin atau mengambil hero-hero setupnya dulu karena Cici terbuka buat ngambil EXP. Karena kan Cici sekarang lagi hype banget juga ya Om. Sangat. Dan Cici tidak, belum. Wow. Aku Belum kira mau menjadi Cici punya. dulu. Ya. Valentina Lancelot. Ya ini berarti Cici bisa dipegang dengan RRQ. Kalau mereka mau untuk menggunakan Cici juga. Iya. Tapi belum kelihatan ya. Atau bahkan kita bisa singkirkan Cici dulu nih. Ya, Lebih ngambil yang punya sisi power. ya kemarin juga bisa terlihat ya kalau Res menghadapi Lancelot itu kan udah main. Wow, Fanny Hylos. Tapi di bukannya Hylos, Cici kah ini? Salah satu jawaban untuk Hylos. Yap. Dipegang Cici dengan Yo-Yo Blitz dan juga Kapten Core. Tapi Moskov dulu ya. Karena kayaknya pilihan EXP-nya juga untuk bisa menghentikan laju dari Farsa dan juga Fanny. Arlot masih terbuka. Yap. Tapi ya lebih yang pasti gold lane yang aman dulu nih. Moskov buat Kenzie. Ya, salah satu hero comfort juga untuk Kenji. Experience the youth Oh, Ranger. suffering. Hero Toy mungkin yang akan ditargetkan oleh Geek Fam. Cloud ya abis ini berarti. Kalau hero toy lagi. I am not the only one bound by these chains. Mau ban Cloud Iritel kalau emang mau target karena toy-nya. Ya. Karena kan ini masih sangat fleksibel untuk Hylos. Referensi Hylos EXP juga baru aja kita lihat tadi kan. Meta sekarang terlalu flex. Come on, Dexter. Banyak It's arah our dan Cloud. showtime. Dipaksa Iritel mungkin. Ya. Atau Iritel udah mulai geser. Muncullah Bruno. Bruno ya, itu dia. Bruno kayaknya lebih better. Good Iya. option juga. Flying tackle-nya bisa menjauh, bisa efek stun juga ada. Terus juga Hasflow berserker, Hasflow ya ada yang ganti Melvic Gun dulu untuk second-nya, ada yang langsung berserker juga. Itu lumayan deres untuk HP Gendia nanti. Oke. Dan last ban dari RRQ. Chow. Wipe out all the injustice in the world. Hero dari Baloyski ya. Yang kemungkinan juga akan dipakai. Tapi jangan lupakan, gue juga kalau misalkan ya, biasanya kalau bawa adanya tank jungler, EXP damage itu juga Benedetta kan. Yap. Masuk ke radar. Badang. Oke, dan Badang. Harusnya Badang Baloy kah? Ya, Badang nih. Soalnya Gatot Kaca di ban ya. Kan? Itu combo bagus banget antara Gatot Kaca dan juga Badang. But let's see sekarang 2 pick yang bakal dipakai oleh RRQ. Melihat adanya Fanny, sepertinya untuk early-nya mereka bisa jaga. Tapi Toy-nya nih mau ke hero siapa? Kayaknya Bruno sih paling aman Ya. ya. Walaupun hari terbuka juga, tapi kayaknya kalau diarahin ke hari, ujung-ujungnya nanti mereka sulit sih Om. Kayak sini. Boleh ya. Oke, tapi 2 pick terakhir dari RRQ. Akan menjawab juga high loss-nya bisa di EXP atau di ROM dan Cici-nya baru diambil. High loss dan Kimi gold lane.
Oke, GG Long dan time no see. Iya, berani ya dengan Kimi yang bakal dipakai buat jadi gold lane. Inceran dari Gig pasti ini akan langsung menuju ke gold juga sekarang. Tapi untuk romernya dari Gig, Flow of time's Arlot. continuing. I am the EXP constant that Arlot. breaks the tide. Bakal dipegang dengan Gobs dan salah satu pegangan hero Gobs ini Arlot. Yap, Arnold yang punya sisi juga. Betul. Dia nggak bakal cukup sulit untuk ditabrak langsung. Ya, dan Kimi berarti dipaksakan untuk purify ini. Kimi yang nggak terlalu aman sebenarnya. Oke, atau tetap Kimi flicker. Ya, bisa juga. Oke, Itu dia. Sudah diambil, wow. Weh, Kingdom semakin rame di pojok ya. Oke, Gifam Unity juga nih. Rame banget di sebelah sini, Ol. yes, karena ini rivalitas yang seru ya. Karena LRQ sering tersandung dengan adanya Geek Fam. Tapi Iya. ya kemarin udah dibalaskan juga keadaannya. Redemption yang akan kita lihat di match kedua di hari ini antara Geek Fam berhadapan dengan RRQ Hoshi. Oke, kalau begitu. Sekarang sebelum semuanya kita mulai. Seperti biasa, kita ingin dengar bagaimana semangat dari Geek Community dan juga Kingdom. Jadi langsung saja, MPL Arena, mana suaranya? Selalu ramai ya, seru sekali. Selalu dari kemarin loh ini minggu pertama mengobati rindu kangen nonton MPL nih langsung berbondong-bondong. Tapi kita udah lama gak ngelihat Kimi Gold Lane ya. Sangat malah sekali. Yap. Akankah match up-nya sulit nih ketemu dengan Moskov? Sebenarnya bisa dibilang sulit gak sulit ya. Kalau di early game memang bisa dikontrol dengan Kimi, seharusnya bakal aman dan kita bisa lihat di minimapnya di freeze loh. Iya. Dibelakangin dari kata posisi dari si Kenshinski. Ditekan ya. Oke. Peraduan itu Wanderer. Let's Oke. pakai Zunes. Oke, dan Baloyski hampir saya menjadi korban. Zunes bagus banget penggunaan skill cable. Ya, karena memang kayaknya tipikal assassin adalah sebagian jati diri dari Zunes ya. Yep. Kalau kita lihat. Sementara Boy masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu wave ini yang ada di bagian depan, tapi dihadang oleh dua orang sekaligus. Oke, ini menarik sih ya karena emblem yang dipakai oleh Res ini Tenacity bukan FOB yang bisa kita lihat itu ada di ya atau di tengah-tengah emblemnya dia. Lebih nyari sustain nahan damage berarti ya. Iya, Oke. tapi gak terlalu deres dong berarti nanti kalau pakai Aura X juga. Ya nggak maksimal ya jadinya. Mhm. Alright. Karena top lane ternyata nggak terlalu banyak pergerakan yang berlebih juga, hanya memantau saja dari kejauhan. Sembari melihat di gold lane-nya, tapi di atas. Oke, Gobs masih berjuang sendirian cukup pede deh, walaupun dua orang harus dihadapi tapi masih santai. Ya, dia harus ngalah dulu sih. 2 lawan 1 untuk clear-nya. Sementara area river sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari RRQ, tapi Aboy. Yap, sementara Rins mundur sedikit. Dan juga Zunes mulai join kena pertempuran numpang lewat Zunes. Akankah ada dia bisa dihasilkan, tapi hampir saja Zunes. Ya, Aboy flicker dan cutthroat hampir juga bisa merenggut nyawa dari Aboy. Ya, informasi telah disampaikan juga, cutthroat telah digunakan, tapi harusnya nggak masalah, nggak bakal ada inisiasi berlebih lagi karena setup menuju ke arah turtle akan segera kita lihat. Dan Gobs mau tidak mau, flicker pun harus dia keluarkan karena tadi ada kanan yang memang dilakukan juga oleh Rins. Ya, level dari Gobs itu ditahan ya, masih di level 3. Dan so far dari RRQ mungkin mereka bisa pegang turtle yang pertama ini. Yep. Kecuali memang ada kontes dari Geek yang bisa dilakukan. Mereka menggunakan Fanny dan mereka mendapatkan turtle yang pertama itu luar biasa loh. Itu luar biasa, bagus sekali. Tapi sekarang kita lihat Mekins mulai join kena pertempuran dan ada terlihat ada pentak dan terpujan. Sebenarnya Rins yang masih bisa untuk kabur. Dan Resnya masih bisa menyelamatkan diri. Wow, permainan yang begitu rapi, setup yang begitu baik juga, dan Fanny dapetin turtle. Iya, turtle yang pertama loh itu di luar dari pola permainan penggunaan Fanny. Dan sekarang Abu menjadi satu incaran. Zunes mendapatkan point kill. Ini dia alasan kenapa Zunes berhasil mampu untuk masuk ke deretan line up dari RRQ Hoshi. Insting assassinnya, mekaniknya juga luar biasa. Yap, semuanya untuk assassin user ya. Buat Zunes sendiri Hayabusa kemarin. Buset, Om Wawo Keren. versus everybody. Om Wawa versus Everybody nih Om. Loh, saya kira kalian ada yang ikut. Wow. Oke, tapi ya prediksi yang tumben banget ya. Pak Pulung ikut mayoritas ya. Iya, tumben nih mayoritasnya saya ini. Tumben lah, biasanya Pak Pulung ikut. Sementara sekarang Zunes mencoba untuk pintar tapi Zunes tertangkap. Bisakah Zunes selamat depan? Si bisa. Zunes menunjukkan kelasnya. Zunes, mechanical gameplay yang benar-benar targetnya Aboy dan Aboy. Terus. Yap, mid-nya yang memang dipatahkan sekarang oleh RRQ. Iya. Mereka dapetin temponya di bawah juga dari Toy-nya. Unggul lumayan ya kalau kita melihat dari levelnya juga bagi Toy.
Jadi sejauh ini ya Toy nggak ada gangguan sama sekali. Lancelot dari Maykits. Mhm. Ini belum bergerak kemanapun juga, masih Yap. farming. Kita punya Battle of the Young Blood antara Young Blood dan juga Young Blood soalnya. Nggak ada veteran di sini. EXP laner nomor 2 dan nomor 3 nih. Dan tapi asisnya masih jauh ya, masih dipegang sama Goop berarti. Total killnya juga ya. Iya. Gitu ya. Sedangkan dari Res lebih ke damage taken per minute itu yang lebih besar mungkin dengan kira-kira dibawakan dengan dia yang kemarin. Yap, dan Toy. Ada Passion Pulse dikeluarkan, berhasil didorong tadi dengan satu lagi. Spirit Misery dan masih gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Kenji. Wah ini Kenziski bener-bener ditekan banget ya, harus Yap. dipaksa ngalah terus-terusan berarti. Oke, di tempat yang berbeda. Ada sebuah pertempuran. Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan karena make it. Terbakar. Zunes. Wow. Di tempat yang lain. Dengan ada satu Vengeance yang langsung diaktifkan oleh Rez. Dan baru saja terlihat ada satu Final Slash yang gagal. Wow, Blood Retribution tadi ya. Iya, Bloody Retribution itu. Dapetin Meledak. efek bakaran juga. Ini bagus banget ya. Yap. Step-stepnya tuh kayak jelas gitu. Mau oke, kita pressure mid lane-nya dulu. Gold lane-nya biarin aja karena Toy-nya anteng banget. Dia terus-terusan bisa ngasih damage yang konstan untuk menekan Kenziski. Yap, dan Rins berhasil tadi mendorong mundur ke arah Kenzi dan juga Paloy. Dan di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu otot yang ada di bagian bawah. Nih slow tempo yang dipegang dengan Gig juga belum bisa mereka maksimalkan. Meskipun tempo mereka tahan selama mungkin. Yap, dan Final Slash tadi berhasil mengeluarkan Rez, tapi Rez masih cukup. Dan sekarang ada sebuah bantuan lagi yang dilakukan dan Reznya down. Yap. Dan Aboy. Satu buah Arcane Shade dan Shadow Strike dikombo dengan Feeder High Strike Curian mampu memfollow up damage atas Final Slash yang dilakukan juga oleh Gops sehingga Rez harus tumbang. Tapi bottom lane outer turretnya sudah hancur nih di tangan dari Toy. Yap, dan Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Gops. Dan dia sebuah pertempuran yang begitu baik. Zunes berusaha untuk bisa mendapatkan karena Gops. Waduh, Aduh ini Fanny udah kayak capung-capung ya semua ya. capung. Gops bagus banget loh sekarang. Iya, dari kemarin kita kasih lihat Fanny ya. Cukup berkelas sebenarnya. Tapi di bagian bawah ada recall dari Kenziski. Beneran recall atau? Oke, recall bener. Jauh soalnya dari turret dia ya, kayaknya kalau jalan bahaya. Recall beneran ternyata, tapi hati-hati nih. Zunes recall sekalinya dia datang lagi ke setengah map dari Rain of Dawn. Itu adalah tanda bahaya buat Geek Fam. Yap. Dan dari Maykitsnya masih farming. Jadi belum banyak. Yap, dan tertangkap basah. Baloy tidak bisa melakukan apapun sementara di bagian tengah. Wow, Zunes. Steel cable yang begitu indah. Wah langsung pada intinya Malefic Roar item kedua untuk Zunes, Om. Ya, pengincar ya. Sebuah burst damage yang besar ketika dia muncul juga. Jadi targetnya udah jelas. Antara Aboy atau Kenzi yang memang nggak siap nanti kalau dia hadir. Oke, bahkan kayak mau ke Baloy juga untuk saat ini masih sangat possible. Yap, sementara sekarang Kenziski malah tertangkap basah Katron. Kembali Zunes menjadi satu begitu mengerikan di tempat yang berbeda. Aboynya masih berhasil menyelamatkan diri. Sementara sekarang ada Gops yang mengejar ke arah Toy di mana sekarang Toy ini pulang sebanyak tapi Zunes setelah kabasah. Zunes masih sempat untuk bisa kabur. Dengan satu kabel ya ternyata, tapi di sisi lain Turtle berhasil untuk diamankan oleh Wah, Make It dan oke. orange purple buff-nya hilang. Purple buff hilang loh. Wow itu dia. Kesempatan yang dicari dengan Gig ya. Mereka harus bisa meredam juga biar Zunesnya nggak dapetin purple buff. Tapi pertukaran yang betul-betul masih wise. Waduh, Paloyski ketangkap lagi kah? Satu hit terakhir. Selamat. Masih selamat. Tapi middle altar turretnya juga udah mulai ditabrak. Make It harusnya farmingnya udah cukup guys ini untuk ngebantuin lagi dari segi team fight, Om. Sudah cukup harusnya untuk Maykitsnya ya. Karena damage-nya dia udah punya juga. Jadi secara level nanti ya akan sedikit berimbang berhadapan dengan Zunes. Karena memang keadaan dari Maykits ini sangat dibutuhkan untuk bisa nge-burst. Belum ada yang bisa langsung ke belakang dan menjangkau mungkin ya menuju ke Toy. Oh, Oke, di tempat berbeda. Kenzi masih berhasil mendorong tadi dengan Spirit Mystery. Zunes menyisakan setengah bar HP saja. Yap, nancep tuh ya. Tapi untungnya udah cukup jauh dari jangkauan. Tapi pertukarannya mungkin outer turret bottom lane yang bakal coba untuk didorong oleh Kenzi sendiri. Sakit banget lihat Make It ke arah Secret. Yap, sementara sekarang Gops tepat berada di depan dari Idok. Mereka berhasil menangkap ke arah Gops kah. Tapi Abu dengan Gloss Panway tadi udah bisa dikeluarkan. Gops berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Tapi Gops malah terikat tadi dengan ada satu tertes gol. Hanya saja sekarang Balai mencoba bantu dan juga memberikan backup. Tapi ternyata masih terlalu kuat. Pemain-pemain RRQ untuk bisa ditumpahkan di dalam area defensif. Kick farm. Abaloyski 0-3-0. Karena memang terlalu tipis sih, tapi Make It. Make It mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Riz. Tapi masih ada wing by wing. Ada satu lagi Peter Solution yang menyelamatkan pergerakan Make It. Oke, walaupun hampir terikat juga ya dengan dari Curtain Skull. Masih terlalu jauh dari jangkauan dan gak ada teman lainnya juga yang berhasil untuk diikat. Sampai akhirnya Make It masih selamat. Tapi ini Baloyski
jadi korban terus-terusan Om. Tapi itu pengorbanan yang bagus buat aku ya. Untuk Baloi sendiri karena goldnya ini tidak jauh berbeda meskipun banyak aksi yang sudah kita lihat dari Arar. Iya sih. 7-3 ada pertukaran sih yang jadi PR juga soalnya Kenjiski-nya masih sempat farming ya. Ya Make It juga farming dari tadi, levelnya sama meskipun dia belum terlalu tampil ya mungkin dari tim fight-nya. Tapi 5-0-5 ini akan menjadi penentu sekarang untuk di Lord juga. Karena untuk di lane jauhnya bisa dipanjangkan dengan Kensinski, dia bakal bermain di bagian bawah. Dan ini akan menjadi distraction, pengalihan isu untuk RRQ. Apakah mereka mau kill di bawah atau mereka tetap paksa untuk dapat objek? Yap, dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi sekarang ada serangan lagi dilakukan Zunes. Begitu Megila mencoba untuk bisa mendapatkan Karabui, tapi Abu masih berhasil selamat dan tertangkap basah. Tertangkap basah kali ini Zunes. Ini mungkin waktunya untuk meredam kah Om? Yap, waktunya untuk tidak terlalu bermain agresif seperti tadi juga. Karena sudah mulai terlihat dari gignya mereka menempatkan 2 layer. Bahkan tadi ada si Balo yang nunggu di belakang juga. Oke, sekarang Idok berusaha untuk bisa kabur, tapi Make It tertangkap basah kah? Make It masih berhasil lagi ke Glass, ke depan jauh lebih aman dan terdengar ada konfirm baru saya udah langsung dikeluarkan Idok yang berusaha untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player, tapi ada Gloss baru udah langsung dikeluarkan pula. Goms harus merasakan bagaimana Yoyo yang begitu menyakitkan, tapi Rizya, bahkan sekarang ada Kenshi udah mulai jadi kena pertempuran tapi masih bisa kabur lagi. Habis wall ke depannya jauh lebih aman, Spiro Misari dan mendorong Idok tadi. Yap, Zunes tanpa adanya purple buff hadir juga akhirnya tarik mundur lagi. Rins yang terlalu terlihat posisinya dan kena juga sama Kenjiski tadi ya. Yap, dan item dari Make It terlihat sudah mengerikan ya. Dari War Axe, Good Force, dan bahkan Endless Battle yang baru diselesaikan juga dengan dia. Yap, dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena Lord ini. Apakah ada gangguan yang begitu berarti, tapi Res tertangkap basah sendirian Res. Glorious Parwell langsung dikeluarkan, pancat next mencoba menyakitkan dan Toy menjadi korban. Kerugian yang cukup besar berhasil dialami oleh RRQ. Yap, dan harusnya ini akan menjadi free lord untuk Geek Fam. Tanpa adanya upaya kontes yang bisa dilakukan karena 3 versus 5 teamfight yang cukup sulit dan besting yang bisa dilakukan oleh Wah, Zunes pesta dan adalah tunggu saja. Wow, Make It. what? Yap, melihat sedikit peluang tadi dan bahkan untuk recall positioning yang terlalu terbuka mungkin dari Idok sehingga langsung diterjang saja dengan Make It. Wah, enak banget lihat. Mulus ya, lurus aja gitu. Sabar ya, kayak dia fokus farming dan akhirnya teamfight di waktu yang tepat sampai akhirnya kita ngelihat modal dari Endless Battle-nya udah selesai. Yap. Baru keluar dikit tadi dari area tengah. Web. Center execution, Tonros kembali. Mau tidak mau, Rins langsung balikan. Dia yang pattern execution gue yang kaget. Ya, tapi benar-benar dicari juga ya. Dicari. Dan, ya ini dia dari Lancelot yang sudah menyelesaikan item juga dan sudah mulai kelihatan ya impact-nya ketika dia join dari team fight-nya. Oke, bottom lane, inner turret akan segera ditabrak dan Baloyski sedang mencoba untuk mengintip dan 1v1. Yap, 1v1. Mulai tidak berdampak cukup maksimal nih sekarang. Ya ini purple buff dependent dari Zunes juga buat dia susah bergerak. Yap. Action pulse dikeluarkan, Lord dibiarkan sendirian. Ya, akan dibiarkan dulu dan harusnya base turret masih belum bisa dihancurkan secara mudah ya. Karena ini masih Lord yang pertama juga, tapi lagi-lagi 1v1. Waduh, sakit banget, Ya sudah mulai kelihatan kayak dari Make It sendiri sangat sulit untuk bisa diisi ketika ada pertukaran 1v1 tadi. Iya. Dan juga purple buff yang harus menjadi bensin utama dulu sih untuk Zunes yang akhirnya tadi pas 1v1 gak ada purple agak susah dan agak berbahaya. Ya, kita lihat goldnya yang tadi kita bilang unggul sedikit ya untuk RRQ setelah begitu banyaknya mungkin aksi-aksi solo kill yang bisa didapatkan atau dari Zunes yang bisa dapetin 5 poin kill di early. Ini sudah mulai tertutup dan bahkan dipegang dan Geek sangat jauh. Oke. Mencoba untuk langsung membuat karakter brute force Zunes-nya juga saat ini Om. Karena tadi dia kayak ketangkep dengan cukup mudah ya dengan fist crack-nya. Oke, Baloy. Mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan, tapi traction pulse-nya. Ada flicker. Bahkan tadi terlihat Kristen Cole yang langsung dikeluarkan. Make Sementara Aboynya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri. Baloyski berhasil langsung diamankan. Sementara Zunes. Zunes berhasil langsung diambil pula. Tapi Resnya berusaha untuk bisa menyamakan diri. Dan Res langsung menjadi korban. Belum Make It berusaha untuk bisa mendapatkan pet. Tapi Soksen gak kena. Tapi Pancer begitu indah. Make It mencoba untuk bisa memaksakan keadaan Toy yang menjadi korban baging sekali. Oke. Luar biasa loh. Hanya menyisakan satu pemain saja, Rins mampukah dia bertahan? Karena Geek Dan masih ada Kensinski ul. 1 damage per second yang begitu luar biasa. Ada satu lagi pada yang langsung dikeluarkan. Rizya langsung aja diganggu. Bisakah dia bertahan dan tidak bisa game. Yang pertama, Geek. 1 poin berhasil diamankan oleh Geek Fam. Redemption menuju ke arah The King Slayer. Mampukah kembali mereka dapatkan
Tapi ini masih game yang pertama. Early game yang terseok-seok tapi tidak menjadi masalah. Mereka mempersempit ketertinggalan dan bam, satu momen merubah segalanya. Yap. Sabar di early karena kalah poin kill di awal. Atas Fanny bukan masalah. Lancelot di late game tadi. Begitu presisi pastinya datang dari Make It. Yang berhasil menciptakan peluang besar untuk dapetin kemenangan juga. Wow. Geek Fam. Mereka tampil sangat solid pastinya. Dengan barisan yang tidak tergantikan juga dengan jungler yang akhirnya mereka dapatkan. Yap, ini benar-benar momentum demi momentum. Dan di sisi lain juga Kenziski tenang banget om kalau lagi di team fight. Sangat tenang sekali. Dan Moskov itu powernya dia dari kemarin. Dan dia dapetin semuanya. Make It langsung tiba-tiba nyelonong ke belakang Nah, loh. ini dia. Ini kan menurut ini gameplay yang luar biasa sih dari Make It. Bagus banget loh. Mekaniknya dia, masuk-masuknya juga gimana. Sangat sulit untuk terlihat bagaimana cara mempunish Make It dengan Lancelot yang sudah menyelesaikan item. Pattern farmingnya juga tadi om dari satu monster ke monster lain ke minion lagi. Wah indah ngeliat. Make It! Make it. Sepertinya kalau kameranya ke situ, clear of the game-nya. Apakah akan kesana juga? Mari kita lihat. Wah teori baru lagi nih guys. Enggak ya? Teori baru lagi nih. Enggak ya? Teori-teori. Kalau itu kadang-kadang suka digocek sih, tergantung mood kameramen. Suka-suka kameramen lah ya. Cuman di luar itu semua juga skill individual yang dimiliki oleh Zunes itu cukup baik. Gila loh. Penggunaan sih, dari Fanny-nya awal. bagus banget loh. Iya, tapi balik lagi Fanny menang di early yes. Ya. Biasanya kan winning conditionnya seperti itu. Betul. Harus menang dulu di early. Harus menang di early itu udah Nah. wajib. Dapat Betul. turtle. Dapat turtle loh, itu digambarkan kan mereka dapat turtle yang pertama itu luar biasa loh. Ya. Tapi ternyata untuk team fight secara overall mungkin ya, secara Yep. keseluruhan dari RRQ mereka gak dapet. Gak dapet. Gak dapetin. Yap. Dan ya kita akan melihat tuh crucial momennya Betul. juga ya, kan seperti apa. Karena di sini sih menurut aku fall off-nya setelah terkena tembok dan shutdown, abis itu flop. Flop ya. Dari purple-nya juga keambil terus-terusan, ketutup semuanya. Dan crowd control yang memang banyak nih yang diciptakan dengan Geek Farm. Ini Make It juga dalam keadaan teman-temannya tertekan. Nah ini Iya loh. Gak berani jadi pulang hidup. Gak jadi. Gak jadi. Nah ini dia benar nih kayaknya nih. Kameranya udah ke Make It kembali. Jadi langsung saja player of the game. Pernah menjadi rookie ya. Rookie monster, rookie of the season juga. Make It, M-nya MVP. Wis. Oke, di awal-awal sepertinya masih kurang begitu mulus ya untuk Geek sendiri. Mereka sangat tertekan juga dari turtle-nya yang harus diambil oleh RRQ atau diberikan bahkan. Karena mereka nggak bisa kontes sama sekali. Tapi untuk sebuah setup yang manis juga sempat dilakukan dengan Baloiski jika Zunes akhirnya tumbang setelah mendapatkan 5 poin kill awal. Yap, dan di sini juga nih, Aboy-nya follow up-nya cepet banget. Ya. Semua yang all in itu. Untuk res aja. Walaupun Baloiski berkali-kali kita ngeliat juga tumbang ya. Di awal 0-3-0, tapi seperti yang kata Wawa, tumbangnya Baloiski juga Gak apa-apa. gak apa-apa. Bener, karena selalu ada, kalau aku melihatnya ya, ini selalu ada pertukaran. Ketika kita fokus melihat ada defense bagian bawah sana, Nah turtle-nya diambil tadi. ini nih awalnya. Nah, kena beast break. Kena tubuh. Iya, shutdown kan jadi tabungan yang pecah banget nih buat Geek Fam. Dan di sini Kenziski-nya langsung ke belakang kan, langsung di sebelahnya Rin. Dan lumayan, kalau kita lihat memang sulit banget untuk bisa masuk. Masih ada Arlot, efek crowd control. Dari Aboy sendiri ada Fear. Ada Spare of History juga dari Kenziski. Jadi banyak yang bisa meng-cancel ketika late game. Dan waktu Zunes lagi mau masuk juga ke belakang, sulit ya. Ya. Sini Zunes juga udah berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya om. Cuman apalah daya, lihat itu energinya. Nah, bisa cepet banget. Gak bisa lagi Sokado. Ya di sini Res juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Vengeance-nya udah nggak ada. Dan Make It-nya ngacak-ngacak belakang banget sih. Sangat sih. Itu Rins lagi coba fokus untuk clear ketempelan Lancelot. Gak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya, terlalu satset tadi. Dan ya ini dia dari item build-nya juga, mungkin dari Toy sendiri. Ada Skypits, Concentrated, ada Blood Wings, dan juga ada Holy Crystal. Dan ya ini adalah Kimi Gold yang sebenarnya sudah mulai jarang kita lihat ya. Iya. Tapi ya so far Kimi Gold ini pun kalau mau dia jauh lebih efisien lagi, dia harus bisa mendapatkan basic attack. Yang tadi sangat sulit untuk dapatkan dengan dia. Iya, mungkin di laning-nya kuat banget. Dia Hmm. ngasih pressure banget di laning. Tapi pas udah di team fight dia keselonong boy sama dua lot ini loh. Arlot, Lancelot. Puyeng. Puyeng ya dikipas tadi dengan slash juga. Ya gak ada death dari Gops sama sekali. Membuktikan kalau dia memang strong juga ya untuk landing phase-nya. Aboy bahkan dengan Valentina dia sanggup untuk mengacak-acak tadi untuk hidupnya mencoba untuk maju misalnya.
Atau bahkan waktu ada tim fight kumpul. Ya, early yang ditabung sama RRQ ternyata pecah dan akhirnya mereka nggak bisa stop domino efek itu ya. Betul. Dari bermula tadi crucial moment di mana Zunesnya tumbang, akhirnya kita lihat Zunes tepok jidat dikit. Terus Buset deh. gitu. Itu Ya, gila.